Halo guys, welcome back to my channel. Hai. Jadi di sini tuh aku mau curhat dikit tentang jerawat aku yang dibully. Sedih banget gak sih jerawat aja dibully. Nah, jadi pertama itu aku tuh sering banget ya dapat bulian gitu gara-gara jerawat, guys. Aku sedih banget. Terus akhirnya aku mencoba-coba untuk bangkit, mencoba untuk bangkit itulah, kayak kenapa gue bisa kayak gini, kenapa gue dibully gitu. Terus akhirnya pertama itu aku jerawatan itu sekitar kelas 1 mau ke kelas 2 SMK. Itu tuh jerawat lagi parah sih sebenarnya. Lagi masa-masa PKL itu deh, sebelum masa PKL tuh aku jerawatan parah banget. Beruntusan juga parah banget. Sampai dibully guys, lu bayangin gak sih gue jerawatan aja dibully gitu. Gue gak tau kenapa, terus akhirnya gue jerawatan, terus gue dibully gara-gara katanya gini. Ada yang bilang gini guys, kenapa sih kok sekarang jerawatan jadi jelek tau gak sih katanya. Jadi ini tau gak sih, padahal dalam hati gue emang gue udah jelek gitu, mau jerawatan mau enggak juga gak ada masalahnya. Lagian juga ini hormon kan, masa gue mau nyalain hormon sih kan. Jadi waktu itu gue sempet banget down gara-gara ada yang bilang kayak gini, mukanya nggak diurusin ya sampai jerawatan katanya gitu. Kok bisa sih jerawatan, jangan males bersihin, atau nggak punya duit buat beli make upnya gitu, nggak punya duit ya buat beli pembersih mukanya gitu. Masa gue digituin, aku juga pernah digituin, saking kesel. Aku juga pernah digituin, kayak masa sih sampai segitunya. Dalam hati kayak pengen melawan, tapi udah ngedown banget gitu kan. Cuman karena aku tuh emang gampang banget orangnya ngedown cuman gara-gara omongan orang lain gitu. Terus akhirnya aku kayak, iya kenapa kayak gini. Terus sampai di rumah aku tuh ngaca gitu kan, emang ngaca terus, tapi kali ini ngacanya dalam gitu loh, dalam pakai hati. Terus ngaca, terus kok kayak jerawatan gitu ya. Iya, kenapa muka gue jadi kayak gini, kayak gitu. Terus akhirnya pantas gue dibully kayak gitu. Pokoknya gue dibully parah deh pokoknya. Terus akhirnya sampai seketika gue masuk sekolah tuh, waktu itu hari libur. Jerawat gue tuh pokoknya nimbul waktu gue hari libur. Terus gue sekolah ada nanya, Jul, lo pakai sabun cuci muka apa sih, kok sampai jerawatnya kayak gitu. Terus ada juga yang nanya lagi, Jul, lo jarang bersihin muka ya, lo jarang maskeran ya, kan tadinya muka lo nggak jerawatan kayak gini, kayak gitu. Terus gue bingung mau jawab apa kan. Terus akhirnya aku jawab aja kayak gini, ya nggak tahu, ya mungkin sama cuci mukanya lagi nggak cocok, atau mungkin lagi PMS, dengan alasan PMS, padahal PMS-nya udah lewat gitu. Terus akhirnya mereka, ada sebagian dari temen aku yang kayak nge-support, udah nggak apa-apa, jangan sedih, jerawat doang mah katanya gitu. Terus ada juga yang sebagian besar yang kayak ngebully cuman gara-gara muka aku jerawatan gitu. Sampai akhirnya aku mikir kayak, oh iya bener, belakangan ini aku tuh emang males banget sih buat bersihin muka. Pola makan aku juga lagi berantakan parah, pola jam tidur aku juga kurang, dan aku banyak pikiran gitu deh pokoknya. Terus akhirnya aku coba kayak buat, males sih sebenarnya buat ngebersihin muka tuh, males banget. Aku tuh tipe orang yang males banget buat kayak gituan, buat skincarean tuh males banget. Tapi berhubung dari masa bully aku, masa dihujat aku itu, aku jadi kayak gue harus skincarean nih. Gak harus juga sih sebenarnya, kayak buat ngilangin jerawat tuh harus kayak gitu kan. Terus akhirnya itu aku pakai skincare itu, pakai nggak skincare sih, cuman kayak pembersih muka sama si ini doang, cuci muka doang. Itu juga yang murahan banget itu harganya, kualitasnya bagus. Terus habis itu aku coba skincarean kan, tuh kok nggak ada perubahan. Aku tau gak sih, dari aku dihujat itu, dari aku dibully itu, aku jadi mager banget keluar rumah. Aku jadi kayak udah di dalam aja, ngapain sih keluar, ntar juga dibully lagi, ntar dihujat lagi gitu. Tapi ternyata banyak sih dari temen aku yang emang ternyata nanyain kenapa muka aku kayak gini. Ya fine aja sih buat aku, karena kan mereka taunya muka aku yang
ya nggak terlalu jerawatan kayak gini gitu. Ada beruntusan emang ada, cuman gak sebanyak yang kayak dulu waktu beruntusan aku parah banget gitu. Nah, terus temen aku nanya kayak gitu, terus aku bilang kayak iya mungkin pengen PMS atau gimana. Aku nanya kayak gitu doang, aku jawab kayak gitu doang. Terus aku mikir, aku nggak mikir sih, aku buka IG, aku scroll gitu, terus aku nemuin nama IG-nya, aku nggak tahu itu mungkin lagi viral ya waktu itu. Aku nggak tahu itu nama IG-nya siapa, aku lupa. Terus dia itu emang beruntusan parah banget dan HP itu semuka, dan itu tuh emang lebih parah dia sih dibanding aku cuman beruntusan. Mungkin kalau dia tuh kayak ada jerawat merah yang mungkin sakit perih gitu dan gak bisa dipakai buat makeup, dan alhamdulillah aku maksudnya masih nggak separah itu. Tapi aku ngeliat kayak kreatif dia itu kayak wah, dia kayak percaya diri banget, dia nggak ngedown kayak aku, dia kayak nggak bikin omongan orang lain gitu kan. Terus akhirnya kayak aku seneng nih sama orang ini, kok bisa sih muka beruntusan kayak gini, dia omong sama orang bla 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 tapi dia nggak ngedengerin. Q&A gitulah pokoknya sama dia gitu loh, dari pertanyaan-pertanyaan orang lain itu. Terus ada yang nanya kayak gini, kak, tips buat nggak insecure pas lagi diomong orang tuh apa katanya. Terus dia bilang kayak percaya diri aja katanya, cantik itu kan bukan dari kulit putih, bukan dari muka mulus aja, tapi dari sisi lainnya juga. Terus aku jadi kayak berpikir kayak oh, ada yang lebih dari aku gitu. Maksudnya masalah mukanya dia yang lebih dari aku, dan dia kuat aja, dia fine-fine aja. Kenapa gue down, kenapa gue bisa sesetres ini mikirin omongan orang yang sama sekali gak ada faedahnya gitu loh. Jadi cuman kayak ngelemahin doang, dan greget banget. Dan kamu yang sering ngehujat orang, yang sering ngomongin orang jerawatan itu stop deh, stop banget. Itu bisa ngelemahin diri mereka gitu loh, kayak ngedown gitu. Omongan kalian tuh bikin ngedown. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau ngomong ya udah semangatin aja, kalau misalkan kalian gak mau semangatin ya udah diem aja, gak usah ngehujat apalagi ngurusin muka orang. Terus habis itu kayak aku terinspirasi sih dari dia, kayak bisa bayang deh kalau misalkan muka gue kayak gitu gimana. Kasian. Tapi aku dari membuli itu, dari hujatan itu, aku jadi sadar kayak mereka emang lagi sempurna, lagi fase dimana mereka sempurna. Bukan berarti kayak sempurna dalam semua hal, bukan. Mereka sempurna dalam fisik dia memang oke, dia mukanya mulus, dia emang cantik, nggak ada masalah pada kulit wajah. Tapi mereka juga punya sisi yang gak bagusnya, yaitu sering ngomongin orang, kayak misalkan bikin orang down, bikin orang jadi kayak berpikir gitu loh. Padahal yang aku tahu, yang aku baru berpikir kalau cantik itu bukan dari fisik, bukan dari warna kulit kalian, bukan dari mulus atau enggaknya wajah kalian, tapi dari sisi istimewa kalian. Jadi manusia kan berbeda-beda, jadi nggak semua sama gitu loh. Ada yang lagi ngerasain fase kalian cantik, ada yang ngerasain fase kalian berjerawat. Tapi nanti juga kalau misalkan kalian berjerawat pasti sembuh, aku yakin, karena aku pasti ngerasain itu sekarang gitu. Sekarang alhamdulillah muka aku lagi mendingan parah banget itu, dan aku alhamdulillah banget. Aku punya temen yang emang lagi beruntusan parah sama kayak waktu aku itu dulu, tapi nggak separah aku. Tapi aku berusaha buat gak ngomong kenapa jerawat, kenapa gini, aku nggak ngomongin itu, karena aku tahu rasanya digituin tuh gimana, sakitnya gimana, ngedownnya gimana, mikir omongan orang lain gimana. Jadi aku cuma semangatin. Kalau misalkan kalian nggak mau semangatin ya udah stop, nggak usah ngomong apa-apa yang bikin dia jadi mikir yang belit-belit cuman karena omongan mereka. Jadi buat kalian semua nih, para sahabat-sahabat aku yang lagi jerawatan, yang lagi beruntusan, atau yang lagi breakout parah, kalian jangan sedih, kalian jangan merasa sendiri. Ada aku, ada teman-teman kalian semua. Pokoknya kita semua bareng-bareng, kita semua sahabatan, kita semua temen. Jadi kalau misalkan kalian butuh aku butuh kamu juga bisa. Langsung kayak kita langsung berbagi tips gitu deh, berbagi pengalaman, berbagi tips buat ngilanginnya gimana. Kan berbagi itu adalah suatu hal yang terpuji gitu. Nah, kalau misalkan kalian insecure nih sama diri kalian sendiri, coba dia lihat di luar sana tuh banyak yang lebih parah dari kita tuh, banyak. Kita tuh segini alhamdulillah. Kalau misalkan kalian aku sih
ini banget ya sama orang yang nggak gampang terhasut sama omongan orang lain. Jadi kayak orang lain mau ngomong A, I, U sampai Z pun dia nggak akan denger, karena mereka dari awalnya emang cuek banget sama orang. Tapi aku kasihan banget sama orang yang baperan gitu kayak aku terutamanya. Kalau dia omong kayak gitu kan pasti kayak sakit banget gitu, ngedown banget. Bukan berarti kayak alay, kayak ih apa sih orang cuma diomongin kayak gitu aja, bukan berarti kayak gitu guys. Kan tiap orang punya hati ya, hati juga pasti kalian juga baper kalau diomongin kayak gitu terus menerus. Emang sih kelihatan dia fine fine aja pas kalian ngomong kayak gitu, kan kita nggak tahu di belakang dia kayak gimana, kan kita nggak tahu pas dia lagi sendirian mikirin semuanya gimana. Dia juga mau sembuh, dia juga mau punya muka dia mulus, dia juga mau cantik kayak kalian. Tapi gimana, emang pas ini jerawat ya jerawat aja, itu hormon. Jadi kalian yang udah cantik, kalian yang udah perfect, kasih semangat dong buat kita yang lagi jerawatan kayak gini. Kita butuh semangat, kita butuh motivasi dari kalian semua. Jadi pokoknya buat temen-temen aku yang lagi jerawat, kalian semangat ya, jangan pantang nyerah gitu dong, senyum dong. Nah kan cantik kalau senyum kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian insecure gara-gara omongan orang lain, ayo kita bangkit bareng-bareng, kita bersama-sama, kita temenan, kita nggak sendirian. Jadi kita bangkit deh, kalian pasti sembuh, kalian pasti cantik, kalian pasti punya muka yang mulus lagi. Jadi jangan sedih ya guys, semangat. Nah segitu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga, karena kalau misalkan kalian gak subscribe nanti aku sedih, aku gak bisa semangat lagi kan. Komen-komen dari kalian, subscribe kalian itu bikin aku semangat, kayak aku juga butuh motivasi dari kalian gitu. Dan maaf banget kalau misalkan selama tadi aku bikin video itu suara aku bindeng banget gitu, karena aku kurang tidur juga. Dan maaf banget kantong mata aku gede banget karena aku juga dari sahur belum tidur, gak tau kenapa mata aku susah banget buat merem, buat tidurnya. Dan ini juga sama sekali gak make upan sih, cuman kayak ngalis doang sama lipstick doang gitu, lagi males make upan gitu deh pokoknya. Jadi segitu aja ya, bye bye.